Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Baik, Bapak Ibu para pencinta literasi, selamat berjumpa kembali pada bedah buku ke-25. Bukunya berjudul Mencintai Allah dengan Matematika. Ini buku karya Ibu Haifa Zahra, seorang penulis luar biasa. Ini buku kedua. Buku kedua dari sarjana cum laude. Saya appreciate sarjana cum laude matematika, Bang. Ya, jarang begitu ya, tapi Ibu Haifa bisa menempuh matematika dengan cum laude. Tentang bukunya sudah saya unboxing di channel YouTube Kappa Institute, sehingga saya tidak perlu menjelaskan judulnya kembali. Mungkin nanti juga akan disampaikan oleh Bu Haifa. Selanjutnya saya persilakan Bu Haifa untuk presentasi. Silakan Bu Haifa, dibuka mic-nya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Somad yang sudah mempersilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share PowerPoint-nya Pak ya. Silakan Bu. Silakan. Sudah terlihat Bapak Ibu ya di layar? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang sangat mulia ini di dalam bulan yang sangat mulia ini untuk semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana semua hal positif dalam bulan Ramadan ini yang berkah ini mempunyai nilai pahala yang berlipat-lipat gandanya, termasuk dari kegiatan kita kali ini. Allahumma kun lil wali kaljatin bil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu arduka taw'an wa tumati'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga acara bedah buku ini lancar dan apa yang saya harapkan dari acara ini bisa terlaksana. Bedah buku Mencintai Allah dengan Matematika. Sebenarnya buku ini kan buku yang kedua ya Bapak Ibu ya, dari buku saya yang masih sedikit kalau dibandingkan dengan karya-karya Bapak Ibu semuanya. Malum saya di sini masih bisa dibilang baru keluar lah sebagai pegawai ASN yang diangkat pada tahun 2019 kemarin, kemudian dari Kuningan dipindahin ke Bekasi. Nah, sampai saat ini sebenarnya sudah ada tiga karya. Yang pertama, Sungguh Allah Sangat Merindukan Kita, ini pada terbit tahun 2014. Saat itu ketika saya menulis ini, saya duet dengan waktu itu masih masih pacar. Bisa dibilang masih pacar itu Abdul Sabur waktu saya nulis buku yang pertama itu. Kemudian tahun 2014 bulan Desember itu terbit. Tahun 2015 Januarinya kami menikah dan dijadikanlah buku itu sebagai mas kawin. Jadi ini bisa jadi sebagai kenangan. Tapi buku ini juga menjadi asal mula kenapa saya menulis buku yang kedua.
yaitu mencintai Allah dengan matematika. Di dalam buku yang pertama itu saya mengungkapkan semua pengalaman yang saya rasakan selama ini, dan semuanya itu ada pesan cinta dari Allah, ada petunjuk dari Allah bahwa Allah itu benar-benar sangat merindukan kita, Allah itu sangat mencintai kita. Kemudian timbul dalam benak saya, kadang-kadang suka sering banyak sekali orang-orang yang bilang, buat apa belajar matematika, toh nanti di kuburan nggak akan ditanya matematika ya. Nanti di kuburan kan ditanyanya bukan matematika, ngapain belajar matematika, toh matematika bukan ilmu agama gitu. Sebenarnya saat ada pernyataan yang seperti itu saya sedikit sedih. Kenapa? Karena matematika juga ilmu Allah kok. Dalam matematika juga ada kok keimanan atau sesuatu yang bisa kita tingkatkan untuk mencintai Allah lebih dalam lagi. Nah, dalam buku inilah saya ingin menunjukkan kepada semuanya bahwa matematika itu bukan hanya sekedar ilmu umum biasa yang dipelajari hanya untuk mendapatkan pekerjaan atau misalnya jadi orang yang pintar, bukan dukun ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tapi juga ketika kita belajar matematika, kita belajar Allah, kita belajar kebesaran Allah. Karena matematika pun ilmunya Allah. Nah, itu buku saya yang kedua. Ini buku saya yang ketiga, ini yang terbaru. Insya Allah akan terbit kalau tidak bulan ini, bulan depan. Ini adalah buku edisi terbaru dari buku saya yang pertama, Pak, Ibu. Yang pertama tadi, yang sungguh Allah sangat menentukan kita, yang ditulis oleh sekarang bersama oleh suami. Nah, oleh Kuanta dicetak kembali dengan ada penambahan di situ menjadi edisi terbaru. Judulnya Kembalilah, Allah Merindukanmu. Di sini buku ini menjadi sebenarnya buku favorit saya. Pokoknya semua yang saya tulis bukan karena saya yang menulis, bukan, tapi semuanya karena tertuju kepada Allah yang Maha Besar. Karena ketika saya menulis pun bukan berarti saya pintar, bukan berarti saya hebat, kemudian saya langsung ditulis dalam buku, tidak. Saya menulis sambil membaca buku, sambil melihat literatur yang lain, dan semakin saya menulis, semakin saya ada ilmu yang luar biasa yang Allah tunjukkan bahwa ini ilmunya Allah. Semakin kamu cari, semakin kamu tidak ada apa-apanya karena Allah itu sangat besar. Nah, ini adalah buku saya yang ketiga, masih ongoing, baru mau nanti terbit. Insya Allah doakan Bapak Ibu semoga bisa cepat terbit. Dan ketiga-tiganya itu diterbitkan oleh Kuanta Gramedia. Baru 3 ya Bapak Ibu, tidak sebanyak Bapak Ibu semua, masih belajar. Baik, kita masuk ke dalam bedah bukunya. Awalnya semua itu saya tadi sudah ceritakan bahwa cinta kepada Allah itu adalah sesuatu yang harus dimiliki, tersimpan dalam hati, dan terlaksana dalam diri. Nah, ketika kita merasakan cinta kepada Allah, maka apapun yang akan kita lakukan, mau bangun di tengah malam, kemudian menahan haus dan lapar, ataupun ada masalah yang teramat besar, kalau kita ada cinta kepada Allah, maka semuanya akan terjalani dengan begitu mudahnya, karena Allah memberikan kemudahan dalam segala sesuatu. Dalam buku yang saya tulis ini, pertama kali yang saya bahas yaitu tentang keesaan Tuhan dan matematika. Sebenarnya untuk menunjukkan keesaan Tuhan dalam materi matematika itu sangat banyak sekali. Dalam buku ini saya menjelaskan ada 2, yaitu konsep limit dan bilangan. Konsep limit itu adalah ilmu matematika yang mengkaji dan mempelajari tentang sebuah konsep pendekatan, di mana ada sebuah fungsi yang kemudian kita masukkan sebuah angka dan hasilnya akan mendekati sebuah angka itu. Nah, contoh seperti ini misalnya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bapak Ibu saya tanya, dalam barisan bilangan asli ini, sampai mana? Apakah ini berhingga atau tak hingga? Tak hingga. Hingga. Ya, tak hingga ya. Kenapa tak hingga? Karena banyak tuh titik-titiknya, kita tidak tahu sampai mana. Nah, pasti semua yang ditanyakan ini dari saya udah berapa kali bedah buku itu pasti jawabannya pasti tak hingga. Sebenarnya ini jawabannya
berhingga. Oh, berhingga ya, salah. Berhingga sampai mana? Sampai mana? Kita tidak tahu sampai mana, yang tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kok kita bilang berhingga? Karena sesuatu yang tak hingga, sesuatu yang terbatas itu hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Seperti dalam surat Al-Qasas ayat 88, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak ada sesuatu yang tidak terbatas kecuali Allah saja. Allah saja yang tidak terbatas, yang lain terbatas. Bahkan konsep limit pun terbatas, bahkan tak terhingga pun terbatas. Hanya saja karena kita manusia tidak memiliki ilmu yang sangat banyak dibandingkan dengan Allah, maka hanya Allah saja yang mengetahui kapan bilangan ini terhingga, yaitu sampai N. Siapa yang tahu N-nya hanya Allah, begitu. Jadi konsep limit pun tidak bisa menyaingi ketak-terhinggaan Allah, tidak bisa. Karena ini pun hanya ilmunya Allah. Jadi yang tak terhingga hanya Allah saja. Nah, itu untuk konsep limit, artinya tidak ada yang tidak terbatas di dunia ini kecuali Allah. Jadi hanya Allah satu, keesaan Allah. Kemudian untuk bilangan. Di sini kita akan membahas, karena kita bahas tentang keesaan, berarti kita membahas tentang angka 1. Angka 1 itu masuk ke dalam suatu bahasa, atau angka-angka yang lain juga masuk ke bahasa yang seperti kita tahu sejarahnya, kalau bahasa itu dia memerlukan proses untuk diterima oleh khalayak. Kecuali angka 1. Angka 1 itu adalah angka yang paling mudah diterima oleh khalayak umum. Seperti kita tahu angka 0 yang diriwayatkan oleh Al-Khwarizmi yang bikin angka 0. Itu ada beberapa kesulitan orang lain memahami angka 0. Tapi angka 1 tidak. Angka 1 langsung diterima. Kenapa? Karena sudah ada contohnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kesampingkan pendapat yang mengatakan bahwa 1 dan esa itu berbeda. Kalau 1 bisa dibagi, sedangkan esa tidak. Kita tidak membahas tentang itu. Yang jelas di sini kita bahas angka 1 adalah angka yang paling bisa diterima oleh khalayak, karena angka 1 sudah ada contohnya, yaitu tentang keesaan Tuhan. Allah itu 1 dan pasti diterima oleh semuanya. Seperti itu intinya dari beberapa paparan yang saya jelaskan di buku. Tidak mungkin saya jelaskan semua, tapi intinya seperti itu untuk keesaan Tuhan dan matematika. Kemudian di bab selanjutnya, di sini saya membahas tentang persahabatan antara Al-Quran dan matematika. Jadi banyak sekali materi matematika yang sebenarnya dibahas di dalam Al-Quran. Ada bilangan, ada himpunan, ada barisan, ada lingkaran, ada sudut, ada perbandingan, ada persamaan garis, pertidaksamaan pengukuran, statistik, relasi, fungsi, operasi bilangan. Dan masih banyak sebenarnya. Dalam buku ini saya membahas semuanya satu persatu. Bagaimana Allah membahas statistik, bagaimana Allah membahas bilangan, bagaimana Allah membahas relasi dan fungsi. Tapi di sini saya akan membahas sesuatu yang menarik juga. Semuanya menarik, tapi di sini ada yang paling menarik, yaitu di operasi bilangan. Operasi bilangan itu saya contohkan dalam surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Dalam surat Al-Baqarah ini Allah menjelaskan tentang orang yang ingin melakukan umroh sebelum haji, di mana kalau ada yang ingin seperti itu maka harus berkurban. Tapi kalau misalnya tidak menemukan kurbannya atau tidak mampu, maka berpuasalah 3 hari ketika sedang hajinya dan 7 hari ketika di rumah. Kemudian Allah bilang di akhirnya, tilka asyaratun kamilah, itu adalah 10 hari yang sempurna. Artinya 3 ditambah 7 hasilnya 10. Dalam surat Al-Baqarah ada operasi penjumlahan. Allah menjumlahkan angka 3 dengan angka 7 dan hasilnya adalah 10. Yang menarik adalah kita tahu bahwa dalam matematika tidak semua penjumlahan itu bisa dijumlahkan. Yang bisa dijumlahkan itu yang mempunyai satuan yang sama. Sedangkan yang
berbeda, yang tidak sejenis, yang beda suku, itu nggak bisa. Contoh, X ditambah Y tidak bisa dijumlahkan. Nah, itu ada contohnya dalam Al-Quran yang luar biasa. Dalam surat Al-A'raf ayat 142. Di sini, wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah. Oh maaf, ini yang Al-A'raf itu masih dalam penjumlahan yang satu suku. Di situ ada penjumlahan antara salasina lailah 30 malam bi asyrin dan 10. Kemudian Allah kasih tahu hasilnya arba'ina lailah 40 malam. Nah, yang tidak sejenis itu ada di surat Al-Kahfi ayat 25. Di situ walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinin wajdadu tis'a. Nah, di sini ada 100 tahun ditambah dengan 9 tahun. Ada 100 tahun ditambah dengan 9 tahun. Nah, di situ dalam surat Al-Kahfi ayat 25 Allah tidak langsung menentukan jumlahnya seperti dalam surat Al-Baqarah dan Al-Ahqaf ayat 142. Kalau yang kan apa langsung disebutkan? Ada 10 hari, ada 40 malam. Tapi dalam surat Al-Kahfi tidak disebutkan. Kenapa? Karena satuannya berbeda. Tidak bisa langsung dijumlahkan. Itulah maha luar biasanya Allah. Bahkan materi yang seperti itu aja yang ada dalam matematika, sebenarnya dalam Al-Quran ada di matematika. Harusnya seperti itu. Karena Al-Quran itu adalah sumbernya ilmu. Kita orang matematika hanya yang taunya matematika dulu, baru bisa mengkaji Al-Quran, padahal harusnya sebaliknya. Itu salah satu contohnya. Kemudian di bab selanjutnya yang ketiga, saya menjelaskan tentang sholat dan matematika. Dalam bab ini saya membahas tentang surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Di sini ada menggunakan konsep logika matematika. Jika P maka Q. Jika sholat, maka kita akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sekarang kesimpulannya, sholat, tapi kenapa kita masih berbuat keji dan munkar? Nah, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Seperti itu. Ketika kita menggunakan pakai logika matematika. Jadi, kalau kita masih melakukan sesuatu yang keji dan munkar, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Rukunnya, apa niatnya, apa kesungguhannya, apa maknanya dari sholat yang kita lakukan itu. Karena sholat yang benar-benar sholat, yang benar-benar diterima oleh Allah, maka sholat seperti itulah yang akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Itu bagian yang ketiga. Kemudian bagian yang keempat yaitu sifat manusia dan matematika. Di sini saya ada 3 poin sebenarnya dalam bab ini. Cuman salah satunya ini yang sangat menarik, yaitu bab pecahan. Mungkin sudah banyak yang mengetahui bahwa dalam pecahan itu ada penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya sangat tak ternilai. Kita tahu bahwa pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Nah, sekarang kalau misalnya begini Bapak Ibu, saya tanya. Kalau 1 dibagi 0 itu berapa? 1/0 itu berapa? Kalau 1/0. Kalau 0/1 berapa? Ya, Bang Wahyu jawab. Kalau 1 dibagi 1 sama dengan 1. 1, ya betul. Tapi kalau 1 dibagi 0? 1. 1 dibagi 0. Dibagi 0. Iya, 1 bagi 0. 0. Apakah sama dengan 0 dibagi 1? 0/1? 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0 ya? 0 bagi 1 sama dengan 0. Bingung ya Bapak Ibu ya? Apa tertukar? Jadi begini Bapak Ibu, jadi dalam teori matematika 1/0 itu hasilnya
Ada yang bilang tidak terdefinisi, ada yang bilang tak terhingga. 1/0 itu. Kenapa? Karena kita tidak ada yang harus dibagi 0. 1 itu tidak bisa dibagi kepada apapun karena 0 itu. Dalam teorinya. Tapi dalam sifat manusia yang berserah diri kepada Allah itu, angka 1 di situ adalah keesaan Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, rezekinya Allah, segalanya tentang Allah itu Allah, 1 yang esa. Kemudian 0 di bawahnya itu adalah kita berserah diri kepada Allah seluruhnya, 0. Artinya tidak ada sedikit pun rasa angkuh dalam diri kita, tidak ada sedikit pun sifat yang ini karena saya yang bikin, ini karena saya, ini tidak ada. Nah, itu nilainya tak terhingga di hadapan Allah. Jadi ketika Allah ingin memberikan rahmatnya kepada orang yang seperti ini, orang yang tulus dan berserah diri total kepada Allah, maka semuanya tak terhingga. Bahkan Allah pernah menyebutkan ketika kita pahala berpuasa, tidak ada yang tahu pahala berpuasa, hanya aku yang tahu. Bahkan malaikat pun nggak tahu pahala orang yang puasa, apalagi di bulan Ramadan ini. Nah, seperti itu. Kebalikannya, ketika 0 dibagi 1, artinya kita menyepelekan Allah. Kita tidak mengakui bahwa apa yang terjadi dalam diri kita itu adalah karena Allah, tapi kita angkuh, artinya penyebutnya itu 1, kitanya 1, kita kayak seperti mentuhankan kita, artinya 0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, orang yang seperti ini maka nilainya 0 di hadapan Allah. Nah, itu secara teori matematika. Jadi dari 0 dan 1 dan 1 dan 0 itu pun ada perbedaan. 1 bagi 0 kita berserah diri total kepada Allah, karena 0 itu yang di bawah itu kitanya, manusianya, sedangkan yang di atas Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau 0/1 artinya kita yang lebih bangga kepada usaha diri kita sendiri. Orang yang seperti itu nilainya 0 di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Ini adalah menurut matematika, Bu. Menurut matematika 0 dibagi 1 sama dengan 0 gitu. Menurut matematika. Iya, betul, Pak. Oh, iya. Jadi menurut matematika 0 dibagi 1 itu hasilnya 0. Makanya orang yang seperti itu nilainya 0 di hadapan Allah. Sedangkan 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi atau tak terhingga. Makanya orang yang berserah diri kepada Allah itu nilainya tak terhingga di hadapan Allah. Nah, itu luar biasanya matematika. Jadi ketika kita membahas pecahan pun kita akan membahas berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan meningkatkan keimanan manusia. Kalau kita ingin mempelajari matematika sambil menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima tentang puasa Ramadan dan matematika nih yang kita sedang jalani hari ini. Ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang berpuasa Ramadan, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama seperti puasa 1 tahun penuh. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Ada yang berpuasa langsung habis hari keduanya itu masih lebaran tapi langsung puasa Syawal. Nah, itu hadis ini tidak semena-mena sebenarnya. Tidak langsung ngomong, ayo sekarang puasa Ramadan 6 hari terus dapat puasa setahun, tidak. Itu ada perhitungan matematikanya ternyata dalam puasa tersebut. Kita hitung ya Bu ya. Kenapa kok bisa 1 tahun penuh ya Bapak Ibu ya? Kita hitung hadisnya. 1 bulan Ramadan itu kan ada surat yang menjelaskan bahwa Allah akan mengganti 1 kali kebaikan dengan 10 kali. Berarti kalau kita puasa 1 bulan di bulan Ramadan, maka itu pahalanya sama seperti 10 bulan. Nah, kemudian yang Syawalnya puasa 6 hari. Berarti kalau 6 hari itu kita puasa 6 hari dikalikan 10 menjadi 60 hari. Kalau kita anggap 30 hari itu 1 bulan, berarti 60 hari 2 bulan. Nah, 10 bulan untuk bulan Ramadan ditambah 2 bulan tadi yang bulan Syawal, 12 bulan. 12 bulan itu 1 tahun. Luar biasa hadisnya. Karena dari Allah maka ya karena ini dari Allah, maka segalanya luar biasa.
Itu di puasa Ramadan dan matematika. Kemudian selanjutnya yaitu matematika adalah bahasa alam semesta. Jika ingin mengenal suatu bangsa, kita harus mengenal bahasanya. Nah, kalau kita ingin mengenal alam semesta, maka kita harus tahu matematika. Ini ada dalam Al-Quran. Surat Al-Qamar ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu diciptakan berdasarkan perhitungannya. Berarti ada matematika dalam setiap ciptaan Allah. Dan kita tahu juga bahwa mau itu ketika kita lihat channel YouTube tentang alam semesta atau penjelasan tentang planet, semuanya pasti ada perhitungan jarak, ada perhitungan panas misalnya berapa derajat Celcius dan lain sebagainya, semua ada matematikanya. Nah, itulah mengapa matematika menjadi bahasa alam semesta, karena ayat kauniyah atau semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada perhitungannya, ada matematikanya. Itu dalam Al-Quran sudah jelas. Jadi kalau ingin tahu tentang alam semesta, belajar dulu matematikanya, baru nanti kita bisa lebih paham tentang alam semesta. Lebih gampang mempelajarinya. Kemudian bab selanjutnya ya, dalam buku ini saya menjelaskan tentang Allah itu ahli matematika. Banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu paling cepat hisabnya. Wallahu sari'ul hisab. Banyak. Kita sering menemukan ayat yang seperti itu. Sari'ul hisab. Allah itu cepat perhitungannya. Mungkin dalam pikiran kita, hisab dalam ayat tersebut itu adalah ketika kita dihisab. Nanti di yaumil akhir. Nah, tapi perhitungan ini sebenarnya bukan hanya ketika yaumul hisab, tapi juga perhitungan ketika menciptakan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari. Itu kan luar biasa. Dengan segitu akuratnya. Dengan jarak antara matahari dengan bumi saja itu sudah pas dan sangat pas. Bahkan orang ahli yang seorang semua ciptaan ini adalah sempurna. Dengan perhitungan yang sempurna. Itulah luar biasanya Allah. Dengan perhitungan yang cepat. Dan kita tidak mungkin bisa seperti itu. Allah aja menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari itu cepat sekali. Kenapa harus 6 hari? Bukannya langsung juga bisa? Ya, langsung juga bisa. Kun fayakun. Tapi Allah tidak akan menghilangkan hukum alam. Pasti dia yang maha luar biasa memberikan pengajaran kepada kita sebagai manusia. Tidak mungkin dia memberikan sesuatu yang tidak bisa kita tangkap. Dia berikan sesuatu yang bisa kita pelajari. Asal-usulnya dari ledakan dan lain sebagainya itu sudah ada perhitungannya sampai saat ini. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada utusannya juga yang luar biasa juga. Nabi Muhammad SAW di sini beliau pun menghitung pecahan. Dalam hadisnya ada diriwayatkan oleh Muslim gitu. Salat yang paling dicintai Allah itu adalah salat Nabi Daud. Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Daud. Nabi Daud itu tidur di setengah malamnya, bangun sepertiganya, tidur lagi seperenamnya. Nah, di situ ada setengah, seperenam, dan sepertiga. Nah, itu dilakukan Nabi Daud pasti melakukan itu semua dalam 1 hari. Tapi Rasulullah tidak berbicara dalam hadisnya semuanya 1 hari, tidak, tapi dipecah menjadi pecahan. Nah, kalau nggak bisa pecahan, nggak mungkin Rasulullah bisa ngomong sepertiganya, seperenamnya, atau setengahnya. Itu kita tahu juga bahwa Rasulullah itu adalah manusia sempurna, tidak mungkin beliau tidak bisa matematika. Jadi Nabi Muhammad juga pasti ahli matematika, walaupun tidak mengajar matematika, tapi semuanya mencerminkan bahwa beliau adalah orang yang ahli matematika. Kemudian, mengapa harus matematika? Karena matematika itu banyak sekali kebutuhannya dalam hidup ini. Dari faraid, zakat, puasa, kemudian sholat pun butuh perhitungan matematikanya dalam menentukan hibat dan lain sebagainya.
Bahkan identitas manusia itu berhubungan juga dengan matematika. Dalam buku ini, Mencintai Allah dengan Matematika ini, saya menjelaskan sebuah kisah di mana ada seorang mahasiswa, dia mahasiswa matematika, tapi disuruh baca sama dosennya itu buku tentang gen, tentang identitas manusia. Pertama dia bingung, kenapa saya harus baca buku ini? Kan saya bukan belajar tentang biologi atau apa, saya tentang matematika. Ketika dia pelajari, ternyata identitas manusia itu diturunkan dari rumus matematika. Jadi ada rumus matematikanya dalam identitas manusia. Disitulah dia semakin kagum bahwa matematika luar biasa dalam segala ilmu. Kemudian jadi setelah mempelajari semuanya, bagaimana materi-materi matematika yang berhubungan dengan Allah, bagaimana Allah menjelaskan, menampakkan semua kebesarannya, bahwa matematika juga bisa kok meningkatkan iman kita kepada Allah. Tidak boleh dikesampingkan. Jangan pernah bilang bahwa buat apa belajar matematika, tidak akan ditanya di akhirat. Memang tidak akan ditanya matematika dalam akhirat, tapi keimanan yang kita dapatkan dari ilmu matematika ditanyakan di akhirat. Nah, refleksinya di sini adalah semakin menggali ilmunya, maka kita akan semakin tahu kebesarannya, semakin tahu juga bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kalau kita tidak ada pun, tidak akan ada pengaruhnya untuk Allah. Makanya, daripada kita tidak punya pengaruh untuk Allah, lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk apapun. Seperti itu. Ini adalah akhir dari buku saya. Di situ di dalamnya, semoga penjelasan yang lain ini secara singkat saja ya Bapak Ibu ya, karena waktunya sangat singkat juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya. Saya hari ini buat saya itu kuliah menyambut Ramadan yang luar biasa, menyambut buka puasa yang luar biasa menurut saya. Materinya semakin memantapkan kita tentang bahwa keesaan Tuhan itu, keagungan Tuhan itu tidak bisa lepas dari matematika, gitu ya. Nah, Ibu, kalau secara global yang tadi Ibu sebutkan itu rinci sekali ada gitu gambarannya. Nah, kalau matematika yang sekarang kan ada pengembangan saya bukan ini ya, misalnya akar dan seterusnya begitu ya. Saya nggak paham matematika seterusnya. Cuma ada akar, ada kuadrat dan seterusnya lah gitu. Nah, yang model-model begitu ada juga. Ada Pak, ini yang saya tulis di buku itu cuman paling 5% lah dari ilmu matematika yang Allah berikan. Contohnya lagi aljabar. Contoh Pak, aljabar nih. Ini kasihan Allah dalam aljabar. Aljabar kan kita tahu ada X, Y, ya. X ditambah Y tambah 2Y gitu ya. Kalau kita tanya ke siswa nih, saya pengalaman nih. Jadi ketika saya ngajar itu Pak, saya sekalian ngasih tausiah gitu. Contoh dalam pelajaran aljabar misalnya. Coba anak-anak misalnya saya lagi ngajar nih, 2X ditambah 3X berapa? Mereka langsung jawab 5X. Gampang. Tapi kalau misalnya X ditambah 2X berapa? Nah, mereka bingung. Coba kalau 2X itu koefisiennya berapa? 2. Gampang. 3X koefisiennya berapa? 3. Ya. Kalau X koefisiennya berapa? Diam. Nggak ada yang jawab. Padahal waktu itu saya ngajar kelas 9. Kelas 9 kan berarti harusnya udah paham ya. Kan itu pelajaran kelas 7 aljabar itu. Nah, di situ sambil saya menjelaskan, sambil saya menjelaskan materi, ditambah biar mereka ingat sampai kapanpun bahwa nih dalam X itu koefisiennya ada berapa? 1. Tidak terlihat, tapi ada 1. Sama seperti Allah. Allah itu tidak terlihat, tapi ada. Dan berapa? 1. Seperti itu. Nah, ketika saya yakin kalau mereka
ingat misalnya X kursnya berapa, ingatnya sama Allah, Allah itu satu, ada berarti satu, walaupun nggak kelihatan tapi ada satu. Nah seperti itu. Nah saya ingin Pak, saya ingin buku saya itu dijadikan seperti itu oleh guru-guru matematika, termasuk saya juga sebagai pegangan saya sendiri. Jadi sambil kita belajar matematika, sambil kita tanamkan kepada mereka. Contoh lagi nih, ada lagi Pak nih, misalnya gini, ini dalam sudut, hubungan antar sudut, ada yang namanya sudut bertolak belakang ya Pak ya. Secara teori, sudut bertolak belakang itu nilainya sama. Ya. Nah, kita ajarkan kepada mereka, kalau kita bilang gini, ingat ya anak-anak ya, kalau sudut yang bertolak belakang itu nilainya sama. Saat itu ingat, tapi nanti 2 hari, 3 hari kemudian mereka bisa lupa. Ya, tapi kalau kita bilang gini, pertama kali kita ajarkan, yang sudut bertolak belakang itu sama nilainya. Jadi kalau ada orang yang bertolak belakang dengan kita, jangan langsung marah-marah ya. Bisa jadi dia sama dengan kita. Nah gitu. Jadi mereka ingat, oh ya sama. Jadi seperti itu Pak. Kalau saya punya dulu pernah mau bikin penelitian seperti itu. Jadi bagaimana kalau kita itu menerapkan pelajaran matematika sambil mengingatkan kepada Allah, karena Allah itu yang mudah diingat. Seperti tadi pelajaran aljabar tentang keesaan Allah juga bisa. Kalau dalam pelajaran MTS ya, kalau yang limit itu kan masih SMA gitu, mereka belum tahu limit. Tapi kalau aljabar itu udah diajarin di MTS seperti itu. Secara global matematika SMP itu ada di Quran. Iya ada. Tadi yang operasi bilangan, kemudian fungsi itu matematika SMP. Lingkaran juga ada, banyak Pak, sudut juga ada. Seperti itu. Gak ada Pak yang, kalau menurut saya ya Pak ya, tidak ada yang tidak ada di Al-Quran. Tapi yang kenapa nggak ada menurut saya, karena saya masih terbatas seperti itu. Tapi kalau misal sebenarnya ada, cuman kita yang belum tahu, belum menggali lebih daripada Al-Quran. Padahal ada semua sebenarnya. Perlu diendos ini Pak Wahyu. Ya, perlu diendos ke guru-guru matematika di kabupaten begitu. Untuk membaca buku ini. Jadi ketika yang muslim ya, kalau MTS kan masih muslim ya. Iya. Di MTS kan nggak ada yang nggak non muslim kan. Iya. Nah, jadi ketika ngajar matematika itu selalu merujuk ke Tuhan, ke Allah gitu. Bagus tuh pengawas dibikinin project buat guru matematika. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin menanggapi. Saya Pak. Silakan Bang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Bang Abdul Somad dan Ibu Haifa Zahra ya. Ini sangat luar biasa. Saya terus terang merinding ya mendengarkan presentasi yang disampaikan oleh Ibu Haifa ya. Ternyata Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah mengisi materi di SMP 3 bulan kalau tidak salah. Itu internalisasi nilai-nilai imtak dalam proses pembelajaran. Nah ternyata baru hari ini gitu ya, ada seorang guru matematika yang sudah menerapkan itu. Bahkan kalau menurut saya ini melebihi nilai-nilai tauhid gitu Bang. Betul. Jadi saya baru tahu terus ya, ada kuliah tauhid melalui matematika gitu. Dulu saya kuliah di Ciputat, ini belum pernah gitu ya mendengar ini gitu. Karena biasanya ketika kita mempelajari tauhid itu kan ya ilmu akidah gitu ya. Ya dan yang berbasis agama gitu. Seakan-akan ada semacam ya pemisahan gitu ya antara ilmu agama dengan ilmu umum, apalagi matematika gitu ya. Mungkin ini yang perlu saya konfirmasi kepada Ibu Haifa Zahra ya. Mayoritas gitu ya sampai detik ini itu menganggap bahwa matematika itu susah gitu. Matematika itu susah dan dijadikan sebagai momok gitu ya.
mata pelajaran yang mengerikan dan menakutkan gitu. Ini menurut saya PR besar Ibu Haifa Zahra dan kawan-kawan ini sebagai sarjana matematika. Jadi Bu Haifa Zahra ini sangat bertanggung jawab ini untuk menjawab ini. Gitu. Supaya nanti kader-kader kita atau anak-anak kita gitu ya itu lebih dekat dengan matematika. Apalagi tadi ketika dikaji gitu secara mendalam itu ternyata apa yang menjadi istilah gitu ya atau terminologi. Ya, saya pernah belajar di SMP itu ada dulu ilmu apa itu aritmatika gitu ya, kemudian aljabar, apalah gitu, sampai lupa itu ya, karena memang tidak mendalami. Ya, kemudian yang lebih puncak lagi, yang lebih tinggi lagi kan berkaitan dengan statistik gitu ya. Itu kan dasarnya kan ilmu matematika juga gitu. Terus pertanyaan yang kedua, dalam Al-Quran kan ada Bu Haifa ya, ayat yang begini, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tadi Bu Haifa itu sudah membreakdown gitu ya, Pak Direktur itu sampai terkagum-kagum gitu ya. Betul. Ternyata istilah matematika ya itu semuanya ada di dalam Al-Quran gitu. Selama ini kan yang namanya Al-Quran itu ya berbasis Arab gitu ya. Ternyata istilah matematika itu sudah dikupas tuntas gitu ya sama Bu Haifa gitu. Itu luar biasa. Nah, pertanyaan saya itu tadi memang ya qadarullah belum dibahas gitu ya oleh Bu Haifa, mungkin sengaja barangkali supaya saya bertanya gitu. Jadi ketika kita memberikan infak itu kan akan dilipat gandakan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu juga termasuk garapan Bu Haifa gitu ya untuk ke depan gitu ya, supaya ini kan kalau menurut saya adalah ayat motivasi gitu ya, ayat motivasi. Jadi saya acung jempol nih Bang Samad kepada Bu Haifa Zahra. Tadi juga saya menyampaikan informasi bedah buku ini di grup ASN Kemenag Bang Samad. Saya bilang, ayo kita dukung gitu kan. ASN Kemenag sedang bedah buku di Kava Institute gitu ya. Itu yang mudah-mudahan ya ke depan nanti Bu Haifa ini lebih diorbitkan lagi ya, khususnya di Kabupaten Bekasi. Dan saya memang sudah punya bukunya Bang Somad ya, tapi belum saya baca tuntas ya. Saya pernah baca. Tadi saya cari-cari ketika banjir kemarin tertutup juga gitu. Tapi mudah-mudahan banjir Pak gitu. Haji. Ya, mudah-mudahan ada ya. Itu terus terang saya sangat tertarik sekali ya dengan buku itu dan kupasan analisis yang disampaikan oleh Ibu Haifa itu sungguh sangat luar biasa. Itu bisa meningkatkan ya tauhid ya kepada Allah. Tadi juga saya kan terjebak gitu ya ketika 1 dibagi 0 gitu, 0 dibagi 1. Dulu pernah ditanyakan juga kepada saya nggak bisa jawab dulu. Udah dikasih tahu sama guru matematika, tapi saya lupa lagi. Kalau kata orang Cikarang mah dasar bukan otak matematika gitu. Jadi banyak lupa gitu. Mungkin itu saja ya sebagai ya respon saya. Mudah-mudahan buku ini terus diminati oleh teman-teman, terutama guru matematika. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Terima kasih Pak Haji. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Haji. Untuk yang pertama itu juga termasuk misi saya. Saya ingin menunjukkan bahwa matematika itu nggak susah. Nah, ini salah satu caranya. Waktu itu saya pernah bilang saya waktu yang MyRes itu saya pernah ditunjuk jadi pembimbing. Di situ saya pilihnya yang matematika, tapi judulnya itu tentang ini, bagaimana konsep aljabar itu dikaitkan dengan kerohanian, keesaan kepada Allah sehingga bisa memudahkan siswa dalam menerimanya. Tapi nggak masuk, mungkin nggak tahu salah tema atau gimana. Yang jelas di situ tujuannya itu adalah nanti ada modul di mana setiap materi matematika itu akan dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan
sifat positif, pokoknya mah dengan segala kebesaran Allah yang dengan seperti itu mudah. Karena seperti tadi contohnya yang koefisien aja, koefisien X dalam apa, angka 1 dalam X, itu ketika kita bilang sama seperti Allah, Allah itu tidak terlihat tapi ada dan hanya satu, itu mereka langsung ingat. Besoknya saya tanya, ingat lagi, minggu depannya ingat lagi. Karena apa? Sudah teringat oleh Allah, seperti itu. Nah, saya ingin ada penelitian meneliti seperti itu. Coba kalau misalnya semua materi dikaitkan dengan Allah, apakah mereka akan lebih mudah mempelajarinya? Nah, ini menjadi PR juga ya Pak Haji ya. Insya Allah mudah-mudahan saya akan memberikan pengajaran kepada anak-anak sepenuh hati, sepenuh jiwa agar mereka itu bisa memahami matematika, tambah juga keimanannya kepada Allah meningkat seperti itu. Kemudian yang kedua, yang kata Pak Haji itu ada surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Nah, itu sudah saya bahas juga di dalam buku itu adalah tentang relasi dan fungsi, Pak. Jadi, dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya itu seperti sebutir biji yang dapat menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkainya ada 100 biji. Berarti setiap satu amalan dari orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka akan mendapatkan balasan sebanyak 700 kali lipat. Kalau kita tulis rumus fungsinya, misalkan X itu adalah amalan, berarti Fx-nya sama dengan 7X. Nah, setiap tangkai itu ada 100 biji. Karena ada 7 tangkai, berarti ada 700 biji. Jadi, rumus dan fungsi jumlah biji yang ditumbuhkan oleh satu amalan, itu misalnya X adalah amalannya, maka fungsinya Fx-nya itu adalah 700X. Nah, ini rumus fungsi dan relasi dan fungsi. Seperti itu dalam ayat ini. Seperti itu, Pak Haji. Jadi, kalau kita mau menggali lagi tentang ilmu matematika dalam Al-Quran itu memang sangat banyak sekali yang ada dalam buku saya pun itu tidak ada apa-apanya, sebenarnya masih banyak sekali yang belum dibahas di situ. Karena memang sangat luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang tadi saya refleksikan bahwa semakin kita menggali ilmu Allah, semakin kita tahu bahwa kita tidak ada apa-apanya. Masih banyak yang belum kita ketahui. Seperti itu, Pak Haji. Baik, Ibu. Sudah? Ya, iya, Pak. Ya, terima kasih Ibu Haifah. Ya, Pak. Ini Bu Iim angkat tangan, silakan Bu Iim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran tapi agak jauh Ibu. Iya ya. Jadi gini Pak, terima kasih pada Bapak Direktur yang sudah memberikan kesempatan bertanya. Selamat kepada Ibu Haifah ya, ya Allah itu bagus banget ya bukunya. Kayaknya bakal gonjang-ganjing ya dunia permatematikaan, kolaborasi dengan keagamaan gitu kan ya. Ya, Alhamdulillah Bu. Menyampaikan menanggapi dua hal ya. Yang pertama, saya tadi begitu mendengar Ibu ada yang mengatakan bahwa untuk apa belajar matematika gitu ya, matematika kan tidak akan dibawa ke akhirat gitu. Nah, kata-kata Ibu ya, kata-kata yang tadi Ibu katakan itu pernah saya alami gitu ya. Waktu itu di depan rumah saya tuh kan saya punya kursus bahasa Inggris. Setelah pulang, kemudian di depan rumah saya tuh ada pengajian di luar rumah gitu kan. Nah, pada waktu itu Pak Ustadznya itu yang pengajian tuh laki-laki semua gitu kan. Jadi kita yang perempuan gak ikutan. Pak Ustadznya itu karena saya pengen dengerin tausiahnya gitu, saya nggak ikut dengerin dari depan rumah karena kan dari dalam rumah karena persis di depan rumah saya gitu. Nah, saat itu Pak Ustadz mengatakan seperti ini gitu kan, untuk apa belajar bahasa Inggris gitu kan, karena bahasa Inggris itu tidak akan dibawa ke akhirat. Yang dibawa ke akhirat adalah pelajaran agama, sholat segala macam. Nah, tiba-tiba saya jadi keinget lagi tuh begitu dengar Ibu, saya keinget lagi tuh cara begitu. Saya saat itu agak gimana gitu ya, tiba-tiba di hati saya tuh, wah saya berarti saya salah jurusan ya, kenapa saya kok ajar bahasa Inggris, kenapa ya kok saya ajarin anak-anak jadi seolah-olah bentrok gitu ya antara TPA dengan kursus ini, saya jadi merasa bersalah gitu kan, karena waktu itu anak-anak saya tuh memang selalu, Bu saya TPA, Bu saya ini, kata saya ya jurusan TPA daripada
merasa minder gitu kan, buka kursus bahasa Inggris tuh. Tapi kata saya ya gimana lagi, ini kan sudah dari pemerintahnya ya harus ada bahasa Inggris gitu. Meskipun sekarang di SD bahasa Inggris sudah tidak ada. Terus seperti yang Ibu alami juga gitu ya, saya tuh jadi merenung gitu. Ini apa saya harus banting setir ke jadi guru agama atau gimana? Terus kata saya, kalau semua jadi guru agama gimana? Apa lainnya ya? Nah, saya terus merenung tuh, karena ustaz tersebut ya saya otomatis ya kepada beliau juga saya hormat, jadi saya tergeser merasa percaya diri gitu kan. Terus ngajar bahasa Inggris atau gimana? Terus ini kursus bubarin apa gimana gitu ya? Tapi tiba-tiba saya juga jadi melihat ya, saya baca buku, ternyata saya tidak boleh mundur jadi guru bahasa Inggris, lanjut aja kata saya. Pak Ustadz biarlah dengan dengan bidangnya, saya juga dengan bidangnya, karena tiba-tiba saya mendengar yang entah ini hoax atau bukan ya, yang tentang Neil Armstrong itu. Jadi bahwa ternyata kata buku yang saya baca itu, bidang apapun katanya kalau sudah mencapai puncaknya itu akan menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata benar ya Bu ya, matematika juga setelah Ibu gali-gali, ternyata ujung-ujungnya tuh mengenalkan diri kepada ketauhidan, ma'rifatullah kayak gitu kan. Nah, iya betul. Jadi Ibu adalah bagaimana cara Ibu menanggapi ya atau memberikan pencerahan kepada orang yang mengatakan bahwa selain pelajaran agama itu tidak penting. Yang penting itu adalah belajar agama karena di akhirat tidak akan ditanyakan mafal A, mafal B, mafal C gitu kan. Terus yang kedua ya, saya tadi senang sekali itu dengan pertanyaan Bapak Haji Wahyudin, juga tanggapan dari Ibu. Yang saya pikirkan adalah, mohon dijelaskan kembali, kenapa yang amalan yang 700 zikir itu ya, kok mengacu ke angka 7 gitu. Kenapa tidak ke angka 9, 6, 5? Nah itu background-nya itu apa Bu? Karena Ibu kan sudah memperdalam hal itu. Sementara saya penasaran gitu kan. Ya. Lalu Bu, dua hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Haifa. Ya, terima kasih Bu Iim atas tanggapannya. Ya, yang pertama berarti kita pernah satu kejadian ya Bu Iim ya. Jadi tanggapan saya kalau misalnya ada yang seperti itu, satu, hormati dulu pendapatnya, karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Adapun kalau misalnya kita diminta sama beliau untuk coba, kalau menurut kamu gimana? Apa kamu cuma setuju dengan agama aja atau apa? Gimana? Baru saya jawab begini. Dalam matematika pun Pak, saya menemukan Allah. Tidak melulu kita harus belajar agama untuk menemukan Allah dalam matematika. Bahkan bukan hanya dalam pelajaran, dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menemukan Allah. Jadi menurut saya apapun jalannya, mau lewat matematika, mau lewat ilmu umum, mau lewat bahasa Inggris, mau lewat apapun itu, tidak harus hanya pelajaran agama. Kalau kita bisa menemukan Allah dan itu benar, tidak ada salahnya. Seperti itu Ibu. Kalau menurut saya, tanggapan saya. Kalau misalnya ada pendapat yang hanya bisa mendapatkan ilmu Allah dalam pelajaran agama. Karena setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda ya Bu ya. Kita harus menghormati semua pendapatnya. Ketika kita menyampaikan pendapat kita pun tidak harus seperti berdebat atau yang lainnya. Kita bilang aja, Pak ini menurut saya dalam belajar matematika saya menemukan Allah. Seperti itu. Jadi tidak salah kalau saya belajar matematika. Walaupun di dalam kuburan tidak akan ditanya tentang relasi fungsi, tidak akan ditanya tentang operasi bilangan, tapi ketika kita membahas aljabar, kita terkait dengan keesaan Allah, ditanyakan dalam kuburan, ya kan? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kan itu tentang keesaan Allah. Seperti itu, Ibu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kenapa di situ angka 7? Karena di ayatnya angka 7, Ibu. Jadi bukan angka 9 dan yang lain. Jadi dalam ayat tersebut di surat Al-Baqarah itu Allah bilang bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Nah dalam ayatnya ada 7 bulir. Makanya di sini
ketika dijadikan relasi fungsi menjadi 700. Jadi satu amalan langsung dikalikan dengan 700 pahalanya. Seperti itu Ibu Iim. Ya. Oke. Kalau beli berarti ada di Gramedia ya, Bu? Ya, ada di seluruh Gramedia. Alhamdulillah ini udah masuk ke cetakan kedua, Pak. Wah, Bukunya. luar biasa. Hmm. Jadi mau promosi nggak? Promosi apa ya? Langsung aja ada kalau misalnya lagi jalan-jalan ke Gramedia bisa dicari di Gramedianya. Iya. Oke, closing statement Bu. Alhamdulillah kita akhiri dengan alhamdulillah hari ini yang begitu besarnya. Semoga apa yang bisa kita lakukan hari ini menambah keimanan kita, menambahkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin mencintainya dan semakin menambah keimanan tanpa ada kekurangan. Seperti itu. Semoga kita pun semakin semangat lagi semangat lagi untuk menggali ilmu yang lebih dalam lagi, menggali ilmu Allah yang masih sangat banyak belum kita tahu apa-apanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para pencinta literasi bedah buku Kafa Institute, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Haifah Zahra, buku yang luar biasa yang menurut saya patut di-endorse, didorong gitu kepada para pengajar matematika muslimah, bagaimana mengkorelasikan rumus-rumus matematika menjadi menambah ketakwaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini PR besar buat pejabat muslim yang terutama yang terkait dengan pendidikan matematika ya. Untuk mengkaitkan matematika menjadi menambah tadi ketauhidan dan ketakwaan kita kepada Allah. Terima kasih Bu Haifah Zahra. Bapak Ibu para pencinta literasi, bedah buku kita sudahi sampai di sini yang ke-25. Kemudian yang ke-26 juga sudah menunggu, ini sudah ada di tangan saya yang ke-26 sudah sampai dan segera setelah Idul Fitri ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan. Baik, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wahyu, Bu Iim, Bu Yoyoh, Bu Sumiyah, Bu Ika, Bu Dr. Yuni, Bu Umaya, Bu Sofia, terima kasih banyak telah hadir. Selalu Kafa. Kita tutup ya. Terima kasih Bu Haifah sekali lagi.